Kemudian untuk yang cash flow statement ya, soalnya ini suruh menggunakan metode langsung ya. Dan di soal hanya disajikan data jurnal ya, dari kas masuk, kas keluar dan lengkap-lengkap dan lain-lainnya. Jadi di sini kita hanya mengambil data dari jurnal yang disediakan di soal. Jadi kita akan bedakan arus kas dari 3 hal ya, yaitu arus kas yang berasal dari operasi, investasi, dan juga yang berasal dari pendanaan. Jadi 3 saja teman-teman. Bedanya dari mana? Operasi ini arus kas yang berkaitan dengan operasional rutin, contoh penjualan, pembelian, gaji, ya, listrik dan lain-lainnya. Pokoknya rutin aja di perusahaan. Nah, jadi kas itu ke sini kepake untuk apa? Kalau nambah dari mana? Nambahnya ya dari penjualan, penerimaan piutang seperti itu. Kalau nambahnya dari misalkan dari utang bank, nanti ke sini larinya, yaitu aktivitas pendanaan. Jadi di sini adalah nambah kas atau berkurang kas terkait dengan aktivitas di luar perusahaan ya. Misal pinjam bank, misal pinjam dari perusahaan atau pemilik ya, nambah modal itu ke sini semuanya. Ya, atau bayar dividen atau bayar utang bank ke sini. Pokoknya yang berkaitan dengan plus minusnya kas tapi dengan pendanaan di luar perusahaan ya, misal bank ke sini. Nah, kalau yang di sini yang tadi yang di dalam perusahaan rutin, penjualan, pembelian, bayar utang, bayar dapat piutang seperti itu. Untuk yang arus kas investasi itu misalkan kasnya berkurang untuk ngebeli tanah misalkan. Jadi investasi ya. Dimana ini tidak rutin seperti di sini, bukan operasional rutin ya. Beli tanah, misalkan beli mesin ya, atau ngejual gedung, nambah kas kan, ngejual gedung di sini larinya nanti. Oke ya. Oke. Ini datanya karena soalnya hanya ada data bukan tahun lalu ya, jadi kita tidak membandingkan 2 tahun, kita hanya melihat berdasarkan soal, yaitu diambil datanya dari jurnal ya, seperti ini. Oke, kita langsung masuk yang pertama. Ada yang nambah, ada yang ngurang ya. Kita mulai yang nambah dulu. Penerimaan. Yang pertama penerimaan penjualan tunai. Dari sini ya. Nih. 22755. Oke, yang kedua penerimaan piutang. Pembayaran piutang dagang ya. Nilainya itu adalah ini ya. 377.180. Jadi di sini kita tambah saja karena kas yang ditambah ini, tambah ini. Ya, totalnya 377.180. Oke, 2 ya. Kemudian kita cek dari lainnya. Ini nggak mungkin ya, dari sini nggak ada penerimaan kas, jadi hanya kas, hanya 2 saja penerimaannya. Ini PT Cash nggak mungkin juga ya. Hanya untuk dari pelanggan tunai dan dari pembayaran piutang oleh pelanggan. Yang kedua adalah pembayaran, berarti pengurangan ya. Kita langsung masuk pembayaran. Pembayaran utang ke pemasok ya. Pembayaran hutang dagang. Berarti mengurangi negatif ya. Dari sini pembayaran hutang dagang. Ya. Ada satu ini, satu. Oke, satu aja teman-teman ya. Hanya yang ke Raska Berkas saja, lainnya nggak ada. 60.606. Oke. Yang kedua pembayaran untuk ini, pinjaman ini nanti ke pendanaan ya. Jadi 1, 2, 3. Berikutnya pembayaran gaji ini ya. Gaji karyawan. Ngurangin nilainya adalah 9.900.000 ya. Terus tadi bawahnya ada lagi. Kemudian pembayaran servis AC. Nah, di sini ya. Nilainya 1.470.000. Kemudian untuk yang ini nggak kita masukkan, pengisian kas kecil.
memang sih ngeluarin kas, tapi dia nggak ngurang, hanya memindahkan saja dari kas besar ke PT cash, jadi nggak kita hitung. Yang gitu nanti yang bagian sini ya. Jadi ini sudah hanya 1, 2, 3. Ini nanti untuk kependanaan. Oke, cek di berikutnya di PT cash biasanya ada 2 ya, bayar listrik dan juga perlengkapan kantor yang bersumber dari PT cash. Nah, oke, listriknya dibayarnya adalah ini dia 900. Kemudian perlengkapan kantornya adalah pembeliannya Rp700.000. Nah, arus kas bersih dari operasi nilainya adalah 326.259 ya. Jadi ini tambah ini kurangin ini. Ini penambahan ya. Penambahan dari aktivitas operasi. Bisa nambah, bisa pengurangan ya. Kemudian investasi. Ini operasi habis teman-teman, ada lagi ya. Operasional ini di sini nggak ada soalnya, jadi nggak ada aktivitas. Dicek di sini nggak ada beli tanah, gedung nggak ada. Kemudian juga tidak ada untuk pendapatan jual aset tetap misalkan, sini nggak ada. Jadi kita langsung lanjut ke aktivitas pendanaan. Nah di sini hanya ada pembayaran ya. Ini pembayaran pinjaman bank mandiri. Oke. Kemudian pembayaran bunga bank. Ini ngurangin ya. Mana tadi? Pembayaran bunga bank di sini 15 juta. Nilainya 15 juta. Terus untuk bunga bank 1.500.000 ya. Kita ambil dari sini. Ini 500, ini 15. Totalnya 16 juta rupiah. Ya, kita rinci di sini. Oke. Arus kas bersih dari operasi adalah minus 16.500.000. Sehingga penambahan kasnya adalah ini positif ya, 326 dikurangi 16.500.000 ketemu 309. Oke. Saldo kas per 1 Desember ini kita masukkan dulu. Teman-teman bisa cek dari sini ya, biar lebih lama. Kita lihat kasnya adalah ini ditambah dengan petty cash, karena 2 kan. Oke, seperti ini. Sehingga saldo kas per 31 adalah 309 ditambah dengan ini. Oke. Ini ditambah dengan ini. Oke. 1.145.819. Coba kita cek ya. Kita cek, mari cek dulu, cek di sini. Harusnya sama dengan yang di sini ya. Kita cek di sini balance sheet. Ini ditambah dengan ini. Oke, sama teman-teman ya, di sini sama terlihat. Kalau sama berarti sudah betul. Ya. 1.445.819. Ini untuk arus kas ya. Baik, arus kas saya kira bisa dipahami ya. Metode langsung hasil seperti ini. Jadi 3 hal, aktivitas operasional, pendanaan dan investasi. Oke. Oke, untuk video ini cukup dulu. Jadi sudah kita bahas dari laba rugi. Ini sudah, ekuitas sudah, kemudian posisi keuangan sudah, dan juga cash flow ya. Nanti besok terakhir kita akan bahas untuk closing dan juga post closing ya. Oke, terima kasih, selamat belajar, semoga nilainya dapat terbaik dan barokah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share ke teman-temannya ya, subscribe teman-teman semuanya.